Pak Kiai, zikir itu setelah sholat ada apa enggak? Ya ada. Zikir, ngaji, apa ada. Lalu terus, cuma katanya enggak boleh nyaring. Siapa yang bilang enggak boleh? Katanya Imam Syafi'i yang enggak boleh nyaring. Loh, di mana Imam Syafi'i melarang nyaring zikir? Katanya di kitab Siapa yang bilang Ustadz itu? Ternyata Ustadz Wahabi. Setelah kita buka, ternyata enggak ada larangan. Zikir nyaring nggak ada larangan. Justru di kitab menyampaikan hadis cara zikir Rasulullah habis sholat. Rasulullah SAW apabila mengucapkan salam dari sholatnya, maka berkata-kata, berzikir bi shautil a'la, dengan suara yang paling nyaring. Saya sebulan lebih yang lalu ceramah di Aceh. Karena di daerah sana ada konflik antara Aswaja dengan Wahabi. Akhirnya mendatangkan saya, sonnya dibuat besar, dihadapkan ke rumah-rumahnya Wahabi. Karena mereka gak datang, tapi walaupun gak datang, yang penting dengar sonnya. Saya ceramah 1,5 jam, tanya jawabnya 2,5 jam. Jadi 4 jam dengan tanya jawab. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan sama dengan di mana-mana. Pak Kiai, zikir itu setelah sholat ada apa enggak? Ya ada. Zikir, ngaji, apa ada. Lalu terus, cuma katanya enggak boleh nyaring. Siapa yang bilang enggak boleh? Katanya Imam Syafi'i yang enggak boleh nyaring. Loh, di mana Imam Syafi'i melarang nyaring zikir? Katanya di kitab Siapa yang bilang Ustadz itu? Ternyata Ustadz Wahabi. Yang bilang Imam Syafi'i melarang zikir nyaring di dalam kitab Al-Qum. Padahal kita ini di pondok, di madrasah, di mana-mana habis sholat zikirnya nyaring. Setelah kita buka ternyata gak ada larangan. Zikir nyaring gak ada larangan. Justru di kitab menyampaikan hadis cara zikir Rasulullah habis sholat. Rasulullah SAW habis sholat itu zikirnya idza sallama, kana Rasulullah SAW idza sallama min sholatihi yaqul bi shautihil a'la. Rasulullah SAW apabila mengucapkan salam dari sholatnya, maka berkata-kata, berzikir bi shautihil a'la, dengan suara yang paling nyaring. Rasulullah tuh suaranya paling nyaring. Para sahabat dengar semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya apa? Rasulullah tuh zikir paling nyaring. Nah, kalau ada orang melarang imam zikirnya nyaring, gimana wong Rasulullah zikir paling nyaring habis sholat? Begitu dalil ini disampaikan, mereka bilang, oh ya kalau begitu imamnya gak apa-apa Kiai, terus jamaahnya gak boleh katanya. Loh kenapa gak boleh? Gak ada dalilnya. Loh, kok bisa gak ada dalilnya? Sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir habis sholat nyaring. Kalau apa ada hadisnya? Ya banyak lah. Wong zikir itu kerjaan sehari-hari, pasti banyak dalilnya. Minta berapa? Apa hadisnya sahih? Paling sahih ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Malik, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, semuanya meriwayatkan. Kata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, inna raf'as shaut bidzikri hina yansurifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir setelah sholat maktubah itu berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sehabis sholat maktubah, para sahabat itu zikirnya raf'us shaut, nyaring suaranya. Imamnya nyaring, makmumnya nyaring. Terus apanya yang salah kita zikir nyaring? Lalu kata mereka, oh kalau begitu gak apa-apa Kiai, makmumnya gak apa-apa nyaring. Tadi bilangnya gak boleh, sekarang gak apa-apa. Terus apa lagi? Cuma yang dibaca gak boleh seragam katanya. Nah terus gimana? Ya harus beda-beda, zikir sendiri. Tak oleh depan saya baca, kotu tebite, kata mereka. Lah kenapa harus beda-beda? Gak ada dalilnya katanya. Mak, tapi tidak dalil. Padahal ya dalil nyaring itu para sahabat itu
zikirnya ya pasti ikut Rasulullah. Mengapa? Para sahabat itu tahu bacaan zikir yang dibaca Rasulullah sehabis sholat. Mengapa tahu? Pertama karena Rasulullah bacanya nyaring. Coba Rasulullah nikah mau seon laon, bacanya pelan-pelan, para sahabat gak kira tahu. Yang nomor dua, berarti ini menunjukkan bacaannya seragam. Karena kalau sama-sama nyaring, terus baca beda-beda, yang di belakang sahabat tak kira oning lah pas baca Rasulullah. Terus kalau bacanya beda-beda itu, coba kalau kita ke pesarian ya, ke makam, kan yang dibaca beda-beda, kan nggak tahu yang dibaca di sampingnya, walaupun sama-sama nyaring. Tapi kalau seperti tahlil, zikir nyaring habis sholat, ya karena bacaannya nyaring, bacaannya sama, seragam, akhirnya kan antara yang satu dengan yang lain sama. Nah ini, masalah seperti ini, walaupun termasuk masalah furu'iyah, ini zaman sekarang perlu dimantapkan pada masyarakat.